Raffi baru berusia 12 tahun. Ia bukan anak orang kaya. Bahkan untuk makan saja, ia harus berjualan koran setiap pagi. Namun di balik kesederhanaan hidupnya, Raffi menyimpan mimpi suci. Ia ingin berkurban di hari raya Idul Adha bukan untuk dirinya, tapi untuk ayahnya yang telah tiada. Semoga siapapun yang menonton video ini, Allah kuatkan hatinya, cukupkan, dan mudahkan jalannya untuk berkurban di tahun ini. Jangan lupa, like video ini, komen, jika kamu ikut merasakan perjuangan Raffi. Subscribe untuk kisah nyata penuh inspirasi lainnya. Aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan kisah baru. Share video ini agar lebih banyak orang tersentuh. Namaku Raffi, usia 12 tahun. Orang-orang bilang, aku anak kuat, anak tabah, anak baik, tapi mereka tidak tahu. Tiap malam, aku menangis diam-diam di atas sajadah. Mengadukan rindu yang tidak pernah bisa terucap. Rindu pada ayah. Ayahku, Haji Ibrahim bin Khalid, adalah segalanya bagiku. 2 tahun lalu, ia pergi dalam sebuah kecelakaan saat mengantar barang di malam hari. Aku masih ingat. Malam itu, aku menunggunya pulang sambil membawa gambar kambing yang aku gambar sendiri. Aku ingin menunjukkan hasil belajarku. Tapi yang datang, justru kabar duka. Ayah tak pernah kembali. Sejak kepergian ayah, hidupku dan ibu berubah drastis. Kami tinggal di sebuah rumah tua di ujung kampung. Berdua saja. Ibu menjual gorengan di sekolah demi menyambung hidup. Aku pun membantu sebisaku. Menenteng keranjang gorengan sepulang sekolah, berjalan kaki berkilo-kilo. Kami memang miskin. Tapi ibu selalu bilang, hidup ini bukan tentang punya banyak, tapi tentang cukup dan syukur. Tapi saat Idul Adha tiba, hatiku seperti ditarik-tarik. Aku selalu ingat momen terakhir bersama ayah saat berkurban. Ia mengelus kepalaku dan berkata, "Nak, kurban itu bukan soal besar kecilnya kambing, tapi besar kecilnya niat. Kalau ayah sudah nggak ada nanti, kamu harus tetap berkurban, biar ayah juga dapat pahala di alam sana." Ucapan itu tidak pernah hilang dari ingatanku. Bahkan, saat semua orang berbahagia menyambut Idul Adha, aku justru merasa hampa, karena aku belum bisa menunaikan janji itu. Belum bisa mengirim hadiah untuk ayah di surga. Belum bisa membuktikan bahwa aku tetap anak kebanggaan ayah, meskipun tanpa kehadirannya di sampingku. Dan sejak hari itu, aku mulai memikirkan satu hal. Aku harus bisa berkurban untuk ayah. Bagaimanapun caranya. Setiap Idul Adha tiba, kampungku penuh dengan suara takbir yang menggema. Dari masjid hingga ganggang kecil, semuanya terasa hidup. Tapi buatku, hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Karena di setiap gema takbir, aku hanya mendengar satu suara. Suara ayah. Dulu, waktu ayah masih ada, Idul Adha adalah hari paling aku tunggu. Ayah selalu membangunkanku subuh-subuh. Lalu kami salat berjamaah. Setelah itu, kami akan jalan kaki ke lapangan bersama warga kampung. Di sana, ayah tak pernah lepas dari senyumnya. Ia menyapa semua orang, membawaku dengan tangan yang hangat. Pernah suatu hari, ayah berkata di tengah kerumunan orang yang sedang melihat kambing-kambing kurban, "Kita beli yang kecil saja, Nak. Tapi niatnya harus besar, karena yang Allah lihat itu hatimu, bukan dompetmu." Waktu itu, aku masih belum mengerti. Tapi kini, kata-kata itu bergema sangat keras di hatiku. Apalagi setelah kepergiannya, kata-kata itu seolah jadi warisan yang paling berharga. Dan semakin kuat keinginan dalam hatiku, aku ingin suatu hari nanti, akulah yang menyerahkan kambing itu ke masjid. Bukan atas namaku, tapi atas nama ayah. Aku ingin ayah tetap bisa berkurban, meski ia sudah di surga. Sayangnya, realita tak semudah mimpi. Kami bahkan kesulitan membeli daging. Tiap Idul Adha, aku hanya bisa duduk di teras, melihat tetangga membawa pulang daging kurban dengan wajah bahagia. Sedangkan aku dan ibu hanya menikmati gorengan buatan sendiri. Tapi bukan iri yang kurasakan. Hanya rindu yang semakin dalam dan sebuah janji yang terasa menggantung. Aku tahu, ayah pasti melihatku dari sana, dan aku percaya Allah pun pasti mendengar doa anak kecil sepertiku. Aku hanya harus lebih sabar, lebih kuat, dan lebih yakin bahwa satu hari nanti ayah akan mendapat kurban terbaiknya dari anak kecil yang tak pernah berhenti mencintainya. Malam itu, angin bertiup pelan lewat jendela rumah kami yang hanya ditutup tirai tipis. Ibu sudah tertidur lebih dulu, tapi aku masih duduk di atas sajadah. Tubuh kecilku gemetar karena udara malam
Tapi hatiku lebih gemetar karena sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah janji. Aku menengadah, memandang lenggit-lenggit kamar, seolah itu adalah langit tempat ayah berada. Lalu, aku sujud. Lama, sangat lama. Dalam sujud itulah, aku berjanji bukan pada siapa-siapa, tapi pada Allah, dan tentu pada ayah. Ya Allah, tahun ini, aku ingin berkurban, tapi bukan buat aku. Aku ingin itu untuk ayahku di surga. Aku tahu uangku belum ada. Aku belum mampu, tapi Engkau Maha Mampu. Tolong bantu aku ya Allah, bantu anak kecil ini untuk bisa bahagiakan ayah. Walau hanya lewat seekor kambing kecil. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena hati ini penuh sesak oleh rindu dan harapan. Aku tahu aku hanya anak kecil, dan aku tahu keinginanku terdengar konyol bagi banyak orang. Tapi hatiku yakin Allah akan bantu. Mulai malam itu, aku tidak hanya jadi anak biasa. Aku jadi anak yang punya misi, mengirim cinta untuk ayah lewat kurban. Esok paginya, aku mulai menyisihkan uang jajanku, 100 perak, 200, koin-koin kecil yang kutaruh dalam kaleng bekas susu bubuk. Aku tulis di kaleng itu, celengan kurban untuk ayah di surga. Dan begitulah semuanya dimulai. Sebuah janji, dalam sujud, akan membawa langkah kecilku ke perjalanan panjang, penuh luka, pengorbanan, dan akhirnya, keajaiban. Keajaiban, hari-hari berlalu, sejak aku menaruh celengan kaleng itu di pojok lemari. Kaleng bekas susu bayi yang sudah berkarat itu, kini jadi harta paling berharga dalam hidupku. Setiap sore sepulang sekolah, aku membuka tas, mengambil sisa uang jajan kadang hanya 100 rupiah, kadang 500 rupiah dan memasukkannya ke dalam kaleng itu sambil berbisik pelan, buat ayah di surga. Semoga cukup. Tapi aku tahu, kalau hanya mengandalkan uang jajan, butuh waktu bertahun untuk membeli kambing. Jadi aku mulai mencari cara lain. Aku tawarkan diri ke tetangga-tetangga, menyapu halaman Pak RT, mengangkat ember cucian Bu Sari. Bahkan aku ikut memunguti don-don kering di masjid tanpa diminta. Beberapa dari mereka tersenyum, memberi 1.000, 2.000. Buat jajan ya Raffi, kata mereka. Aku hanya mengangguk, tapi uang itu langsung masuk ke dalam celengan kambingku. Tapi dunia tidak selalu baik pada anak kecil yang punya mimpi besar. Anak-anak sebayaku mulai mengejekku. Raffi, ngapain sih? Sok kayak mau beli kambing. Ayahmu udah nggak ada. Nggak usah sok-sok kurban. Emangnya kamu siapa? Cuma anak gorengan? Aku diam. Aku memang hanya anak gorengan. Tapi aku punya niat, dan aku punya janji. Aku tidak menangis, hanya mataku yang basah. Tapi aku terus memungut botol plastik bekas yang berserakan di sekitar sekolah. Aku kumpulkan satu-satu, lalu menjualnya ke warung kecil di ujung kampung. Hasilnya tak seberapa, tapi aku bahagia. Setiap koin yang kutambahkan ke celengan itu adalah doa. Setiap tetes keringatku adalah harapan. Setiap ejekan adalah bukti bahwa aku masih bertahan. Aku tahu jalan ini panjang. Tapi aku juga tahu, ayah di surga sedang melihatku. Dan itu sudah cukup untuk membuatku melangkah lagi. Meski pelan. Dari balik pintu dapur, ibu melihatku diam-diam. Ia tak tahu bahwa aku tahu. Ia sering memperhatikan celengan kalengku, lalu tersenyum. Lalu diam-diam menyeka air matanya. Mungkin baginya, keinginan anak umur 12 tahun untuk membeli kambing kurban itu terlalu mulia dan terlalu menyakitkan. Malam itu, saat aku sudah tertidur pulas, ibu membuka celenganku pelan-pelan. Ia hitung satu persatu. Receh demi receh, koin logam dan uang lusuh yang telah kusimpan selama berminggu-minggu. Jumlahnya belum banyak, tapi cukup untuk membuat dada ibu sesak. Ia menutup kembali kaleng itu dan berdoa lama. Ya Allah, anakku ingin bahagiakan ayahnya, tapi aku bahkan tak bisa bantu apa-apa. Jangan biarkan semangatnya padam. Jika bisa, izinkan aku menyisihkan sedikit dari jualanku, agar mimpinya hidup. Sejak hari itu, aku mulai curiga, celenganku seperti cepat bertambah. Kadang, ada uang 2.000, 5.000, bahkan 10.000 di dalamnya. Aku tahu, itu bukan dariku. Aku tahu, hanya ibu yang bisa melakukannya. Tapi aku pura-pura tidak tahu, karena aku tahu,
Ibu hanya ingin aku percaya bahwa semuanya bisa terjadi jika kita berusaha. Dan aku semakin yakin bahwa aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Aku punya ibu, dan aku punya Allah. Tapi kebahagiaan itu tidak lama. Satu sore, saat aku pulang dari mengumpulkan botol plastik, aku mendapati pintu rumah terbuka lebar. Ibu sedang menangis di dapur. Dan kaleng celenganku hancur, berantakan. Langkahku terhenti di ambang pintu. Kaleng bekas susu itu kini hanya tinggal lempengan logam penyok, berserakan di lantai bersama pecahan harapanku. Koin-koin receh yang kukumpulkan dengan air mata dan keringat. Hilang. Semua hilang, Ibu. Suaraku tercekat. Celengan Raffi, Ibu memelukku erat. Terlalu erat. Tapi pelukannya tak bisa menghapus luka di dadaku. Maafkan Ibu. Nak, ada orang masuk. Maling. Aku menoleh kerak lemari yang terbuka. Laci kosong. Uang dari hasil jualan Ibu juga raib. Aku terduduk. Diam. Hening. Tak ada air mata yang keluar. Tapi seluruh tubuhku rasanya gemetar. Semua hilang, Bu. Semua. Aku menatap lantai, memandang potongan kaleng yang sudah penyok dan lecek. Di sana masih tertempel tulisan tangan kecilku yang mulai pudar. Untuk Ayah di surga. Malam itu, aku tidak makan. Aku tidak bisa tidur. Di dalam hati, aku bertanya, kenapa? Ya Allah, bukankah ini niat baik? Kenapa justru Engkau ambil semua? Aku tidak marah, tapi aku kecewa. Tapi di tengah diamku, Ibu memegang tanganku dan berkata pelan, Raffi, kamu tidak kehilangan. Selama niatmu tetap hidup, kamu belum kalah. Allah sedang menguji kamu, bukan menghukummu. Jangan berhenti, ya nak, demi ayahmu. Kata-kata Ibu membuatku terisak. Aku peluk beliau sekuat tenaga. Dan malam itu, di tengah kehancuran, aku membisikkan janji baru. Raffi tidak akan menyerah. Demi ayah. Demi janji, dan demi Allah. Pagi itu, aku duduk lama di halaman belakang rumah. Di sampingku, seekor ayam jantan berwarna coklat kemerahan mematuk tanah perlahan. Ayam itu bukan sekadar hewan peliharaan. Ia adalah satu-satunya peninggalan dari ayah yang dulu membelinya saat aku ulang tahun ke-8. Namanya si Roko, ayam yang selalu menemani tidurku di teras. Saat malam terasa terlalu sunyi, tanpa suara ayah. Tapi hari itu, aku sudah membuat keputusan. Aku mengelus kepala si Roko dan berbisik, maaf ya, Roko, bukan karena aku nggak sayang, tapi karena aku terlalu sayang sama ayah. Aku harus bahagiain ayah, dan aku nggak punya apa-apa selain kamu. Ibu menatapku dari kejauhan dengan mata merah. Ia tahu. Keputusan itu bukan sekadar jual ayam, itu pengorbanan. Aku berjalan kaki, membawa si Roko ke pasar hewan. Orang-orang menawarnya murah. Tapi, aku tidak bisa menawarnya dengan angka. Bagiku, si Roko tak ternilai, tapi untuk kambing kurban, aku rela. Akhirnya, seorang pedagang membeli si Roko seharga Rp120.000. Saat aku menyerahkan ayam itu, aku hampir menangis. Tapi, aku tahan, karena aku tahu, ayah pasti sedang menonton dari langit. Uang itu langsung kumasukkan ke kaleng celengan baru. Aku tulis lagi dengan spidol hitam. Untuk ayah di surga, celengan Raffi, 2. Dan hari itu, aku belajar bahwa cinta tak selalu soal memiliki. Kadang cinta itu tentang merelakan. Demi sesuatu yang lebih besar. Uang hasil jual ayam belum cukup. Jauh dari cukup. Jadi aku memberanikan diri datang ke toko sembako Pak Anto di dekat pasar. Kudengar beliau sering menyuruh anak-anak bantu angkat karung beras. Mungkin kali ini aku bisa bekerja di sana. Dengan baju lusuh dan wajah penuh harapan, aku berdiri di depan tokonya. Pak, boleh Raffi bantu-bantu angkat beras? Atau apa saja? Raffi butuh uang, kataku lirih. Pak Anto melihatku dari ujung mata, lalu tertawa. Kamu, anak kecil kurus begini, angkat karung, nanti malah saya repot bersihin kalau kamu jatuh pingsan. Orang-orang sekitar ikut menertawakan. Apa-apaan nih anak, masih bocah udah cari duit. Mau ngapain sih kamu? Sok-sokan kurban kali ya? Aku berdiri terpaku. Ingin rasanya lari, tapi kakiku diam. Aku menatap Pak Anto dan berkata, Raffi ingin beli kambing buat ayah. Ayah udah nggak ada, tapi Raffi
Janji mau kurban buat ayah. Tawa mereka langsung terhenti. Beberapa menunduk, tapi Pak Anto malah mengusirku. Sudahlah, kamu ini ngerepotin aja. Pergi sana. Jangan bikin saya malu. Aku melangkah pergi sambil menahan air mata. Bukan karena hinaan. Tapi karena aku sadar, dunia kadang tidak percaya pada niat tulus. Tapi itu tidak membuatku berhenti. Karena aku tahu, Allah selalu percaya. Sore itu, aku kembali melewati pasar hewan di pinggir desa. Di sana, deretan kambing dan sapi berdiri dalam kandang-kandang kayu sederhana. Tapi mataku hanya tertuju pada satu sosok, seekor kambing kecil berwarna putih dengan bercak coklat di punggung. Matanya tenang, tatapannya seolah menenangkan hatiku yang kacau. Sudah seminggu aku melewati kambing itu. Namanya si Ucup. Kata pemiliknya seorang bapak tua bernama Pak Harun. Kambing ini sehat, kecil tapi kuat, katanya. Aku menanyakan harganya. Kalau buat kamu, Nak, 1.100.000. Tapi itu harga pas, soalnya Lebaran tinggal sebulan. Aku menelan ludah. Uangku bahkan belum separuhnya. Tapi aku hanya tersenyum. Terima kasih, Pak. Insya Allah saya beli. Tapi tunggu ya, saya kumpulin dulu. Pak Harun mengangguk. Tapi aku tahu, beliau juga tak yakin. Anak kurus yang tiap hari pakai sandal jepit bisa beli kambing seharga 1 juta. Setiap hari, aku datang ke sana, hanya duduk, memandangi si Ucup. Kadang aku bercerita padanya, seolah ia bisa mendengar. Kadang aku berdoa di sana, minta agar Allah mengizinkan aku membawa Ucup ke masjid. Bukan untukku, tapi untuk ayah. Dan di antara bau kandang, suara kambing, dan keringat dari perjalanan kaki, aku merasa bahagia. Karena di sana, aku merasa dekat sekali dengan ayah. Hari itu, aku mengumpulkan botol plastik dari sekolah sampai ke pasar. Tas sekolahku penuh dengan sampah. Orang-orang mulai menjauh saat aku lewat. Tapi aku tidak peduli. Di dalam hatiku, ada si Ucup dan ayah. Saat aku memungut botol terakhir di dekat jembatan pasar, seorang kakek tua menatapku. Ia mengenakan baju lusuh dan mendorong gerobak berisi barang rongsokan. Wajahnya ramah, matanya teduh. Kamu sering di sini, ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Raffi lagi nabung buat beli kambing kurban buat ayah. Wah, ayahmu pasti bangga sekali. Tapi jangan kerja sendiri ya, Nak. Nih, bantuin kakek angkut rongsokan ke ujung gang. Kakek kasih kamu upah. Aku membantu semampuku. Badanku letih, tapi hatiku senang. Setelah selesai, kakek memberikan 20.000 dan berkata, "Ingat ya, Nak, Allah tidak pernah tidur. Orang yang niatnya baik akan dibukakan jalan. Bukan dari arah yang kamu kira, tapi dari arah yang hanya Allah tahu." Aku menangis pelan saat berjalan pulang. Bukan karena lelah, tapi karena baru kali ini, setelah sekian lama, ada yang percaya pada mimpiku tanpa menertawakannya. Dan sejak hari itu, aku tahu, aku tidak sendiri. Allah bersama anak kecil yang punya niat sebesar langit. 2 minggu sebelum Idul Adha, aku berlari secepat mungkin ke pasar hewan. Uangku sudah hampir menyentuh angka 940.000. Aku yakin, tinggal sedikit lagi aku bisa membawa pulang si Ucup. Hatiku berdebar-debar, penuh harap. Namun, begitu sampai di kandang Pak Harun, dunia seolah runtuh di depan mataku. "Maaf ya, Nak," kata Pak Harun pelan. "Harga kambing naik, pasar ramai, semua buru-buru cari kurban. Ucup sekarang sudah 1.600.000. Saya nggak bisa tahan di harga lama." Aku terdiam, nafasku sesak. Rasanya seperti ditampar keras oleh kenyataan. "Pak, tolong jangan jual ke orang lain dulu ya." Pak Harun mengangguk pelan. Mungkin karena iba, tapi aku tahu, dengan uangku sekarang, itu mustahil. Aku berjalan pulang dengan langkah gemetar. Uang yang kutabung siang malam, yang kukumpulkan dari botol, dari cucian, dari peluh dan tangis, semuanya belum cukup. Aku menatap langit sore yang memerah, seolah seluruh dunia ikut menyaksikan kepedihan kecil yang tak dianggap siapapun. Di dalam kamar, aku membuka celengan dan menghitung ulang uangku. Berharap ada keajaiban, ada lembaran uang yang muncul tiba-tiba, tapi tidak masih sama. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku berniat kurban, aku menatap langit dan bertanya dengan suara bergetar, "Ya Allah, kenapa
Bukankah aku sudah mencoba? Bukankah ini untuk ayah? Kenapa engkau buat aku semakin jauh darinya? Dalam keputusasaan, aku duduk di emperan warung dekat terminal, menatap jalanan kosong dengan pikiran penuh kabut. Lalu datang seorang pria tinggi dengan baju hitam dan topi. Ia menatapku dengan senyum miring. "Kamu yang sering mungut botol di sini ya?" tanyanya. Aku mengangguk ragu. "Iya om." Ia lalu menawarkan sesuatu. "Malam ini, kamu ikut om ke gudang di ujung jalan. Cuma jagain barang aja. Gak capek, gaji langsung 700.000. Uang itu bisa langsung buat beli kambing kamu. 700.000? Itu artinya aku bisa menebus kekuranganku, aku bisa beli si Ucup. Aku bisa wujudkan kurban untuk ayah." Tapi, sesuatu terasa aneh. "Jagain apa om?" tanyaku. "Barang elektronik. Gak usah banyak tanya, yang penting aman. Gaji cepat, kerja sebentar." Hatiku berdebar. Ada bisikan dalam hatiku, tapi pikiranku penuh dengan si Ucup. Penuh dengan wajah ayah yang menatapku dari surga. Akhirnya, aku ikut. Tapi saat aku masuk ke dalam gudang itu, aku tahu aku salah. Barang-barang di sana ternyata barang curian. Aku melihatnya. Ada satu kotak berisi peralatan sekolah dari toko depan yang pernah kebobolan minggu lalu. Aku ketakutan. Aku lari. Tapi pria itu mengejarku dan sempat menampar pipiku keras. Aku jatuh ke aspal. "Bocah sialan, jangan sok tahu." Aku bangkit, berdarah. Tapi aku terus berlari. Dalam hati, aku menjerit, "Ayah, tolong Raffi." Raffi hampir ambil jalan yang salah hanya karena ingin bahagiain ayah. Tubuhku gemetar. Kakiku berdarah. Tapi aku terus berlari menyusuri jalan kampung. Hingga akhirnya, ambruk di depan warung Bu Nani. Dunia mulai berputar. Nafasku sesak. Terakhir yang kulihat adalah langit malam penuh bintang sebelum semuanya menghitam. Aku terbangun di ruang klinik kecil, dengan ibu menggenggam tanganku. Wajahnya panik, matanya sembab. "Raffi, kamu ngapain malam-malam begitu?" Aku mencoba bicara, tapi hanya bisa berbisik. "Mau kurban buat ayah, Bu." Ibu menangis. Tapi tangisannya tidak seperti dulu. Kali ini, tangisannya adalah campuran antara marah dan hancur. "Kenapa kamu harus terluka sampai begini? Hanya demi kambing. Hanya demi janji yang kamu pendam sendirian." Aku menatap mata ibu. Karena Raffi gak mau ayah dilupakan. Raffi mau ayah senyum di surga. Ibu hanya bisa memelukku erat. Dan malam itu, aku hanya bisa terbaring lemah. Tubuhku mungkin remuk, tapi hatiku masih menyala. Aku belum kalah. Aku belum selesai. Hari itu adalah hari terakhir. Besok pagi takbir akan menggema di seluruh kampung. Semua orang sibuk membawa hewan kurban ke masjid. Di setiap gang, terdengar suara anak-anak bermain sambil menyebut nama hewan yang akan disembelih. Tapi di dalam rumah kecil kami, suasana sangat berbeda. Aku hanya bisa duduk di teras. Kaki masih diperban. Di pangkuanku, celengan kaleng yang berisi uang 940.000 itu kembali kugenggam. Kupeluk seakan itu satu-satunya harapan yang tersisa. Aku menatap ke arah masjid, lalu ke langit senja. "Maaf ya, Raffi belum bisa kurban tahun ini. Raffi udah coba, tapi mungkin belum cukup." Air mata jatuh membasahi pipi. Tapi aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya merasa hampa. Aku telah bertarung, telah berusaha, telah menahan lapar, menjual ayam, dan bahkan ditampar. Tapi semuanya tetap belum cukup. Saat malam datang, aku masih duduk di sana. Takbir mulai berkumandang dari masjid. Suara itu membuatku merinding. Di balik suara itu, aku dengar seolah ayah berkata, "Raffi, jangan menyerah. Hadiah terbaik belum tentu datang dari arah yang kau duga." Dan aku pun menutup mata pelan sambil memeluk celengan itu, berharap besok pagi akan membawa keajaiban. Takbir masih bergema ketika aku membuka mata. Subuh hari pertama Idul Adha, udara terasa dingin. Tapi bukan dingin biasa dingin yang menusuk hingga ke dada. Ibu mengajakku ke masjid. Tapi aku hanya menggeleng. Kaki ini masih sakit. Dan hatiku lebih sakit lagi. Aku duduk sendiri di tangga depan rumah, memeluk celengan yang kini tak lagi berarti. Orang-orang berlalu lalang dengan baju koko putih bersih, senyum cerah, dan semangat menyambut hari kurban. Tiba-tiba,
terdengar langkah kaki kecil mendekat. Seorang anak kecil membawa kotak kado merah yang dihiasi pita kuning. "Nih, Kak," disuruh Pak Harun. Aku mengerutkan dahi. "Pak Harun? Yang tukang kambing itu?" Anak itu mengangguk dan langsung berlari. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu, dan detik berikutnya dunia berhenti. Di dalam kotak itu ada secari kertas dan satu foto si Ucup. Di bawahnya tertulis, "Untuk Raffi. Si Ucup sudah menunggumu di belakang rumah. Jangan tanya kenapa. Cukup teruskan niat baikmu. Selamat Idul Adha." Aku terlonjak. Kaki yang sakit seakan pulih seketika. Aku berlari tertatih ke belakang rumah. Dan di sana, si Ucup berdiri, mengenakan tali baru, dan tampak seolah tersenyum. Air mata langsung tumpah. "Pak Harun, bagaimana bisa dia tahu? Kenapa dia lakukan ini?" Ibu keluar, melihat aku memeluk si Ucup, lalu ikut menangis. "Ya Allah, Raffi, aku menangis sejadi-jadinya. Ya, Raffi jadi kurban. Raffi jadi kurban buat ayah." Takbir berkumandang makin keras. Tapi bagiku, suara paling lantang saat itu adalah suara ayah dari surga yang berbisik. "Aku bangga padamu, Nak." Aku mengenakan baju koko putih, milik ayah, yang dulu masih disimpan ibu di lemari. Di depanku, si Ucup dituntun menuju halaman masjid. Orang-orang menatapku. Ada yang kagum, ada yang bertanya-tanya. Tapi aku tak peduli. Hari ini, aku bukan sekadar anak kecil penjual botol bekas. Hari ini, aku pewaris niat baik seorang ayah. Pak Ustaz mengangguk padaku. "Kambing ini atas nama siapa, Nak?" Aku menjawab dengan suara lirih tapi penuh keyakinan. "Atas nama ayah saya, Pak almarhum Bapak Rasman." Tiba-tiba, beberapa jamaah terisak. Bahkan Pak Harun, yang berdiri tak jauh, tampak menyeka matanya. Dan ketika takbir diserukan dan pisau menyentuh leher si Ucup, aku memejamkan mata. Air mata tak bisa berhenti mengalir. "Ya Allah, sampaikan kurban ini untuk ayah di sana. Semoga ayah tahu, Raffi berjuang, Raffi nggak nyerah." Setelah prosesi selesai, aku dipeluk oleh banyak orang. Bahkan, Pak Kepala Desa mengangkat tanganku. Anak ini memberi makna Idul Adha lebih dari siapapun di kampung ini. Tapi bagiku, kemenangan sejati bukan tepuk tangan mereka, melainkan bisikan hati bahwa ayah sedang tersenyum di surga. Malam setelah Idul Adha, aku duduk di depan rumah bersama ibu. Kami menatap langit. Ibu menggenggam tanganku erat. "Raffi, ayah pasti bangga. Kamu sudah melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan banyak orang." Aku menatap langit. Tiba-tiba, satu bintang jatuh melintas cepat. "Ayah ya, Bu?" tanyaku. Ibu tersenyum, walau matanya basah. "Iya, mungkin ayah sedang mengucapkan terima kasih." Aku mengangguk pelan. Di dalam hati, aku tahu, perjuanganku bukan tentang kambing, bukan tentang uang, bahkan bukan tentang menjadi hebat di mata orang lain. Ini tentang cinta, tentang janji, tentang pengorbanan. Keesokan harinya, kampung mulai membicarakan kisahku. Ada yang menyebarkannya di media sosial, ada yang datang ke rumah menawarkan bantuan sekolah. Bahkan ada wartawan kecil yang ingin mewawancaraiku. Tapi aku hanya tertawa kecil. Kalau boleh memilih, aku cuma ingin satu, duduk di pangkuan ayah dan bilang, "Raffi berhasil, ya, tapi aku tahu. Ayah sudah melihatku dari atas sana. Dan mungkin beliau sudah memelukku lewat angin malam ini." 3 hari setelah Idul Adha, suasana kampung kami masih terasa berbeda. Bukan hanya karena bau sate atau gulai kambing yang tercium di setiap sudut, tapi karena satu nama kecil yang terus diperbincangkan. Raffi. Orang-orang datang ke rumah, tak henti-henti. Ada yang menangis sambil memelukku, ada yang hanya ingin menyentuh pundakku dan berkata, "Kamu anak hebat." Ternyata, kisahku tersebar luas. Pak Harun, yang awalnya hanya ingin membantuku secara diam-diam, tanpa sengaja menceritakan kisahku ke sahabatnya yang bekerja di radio lokal. Dari situ, cerita menyebar seperti angin. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ayah benar-benar hidup kembali di antara semua orang yang mengenang kebaikannya lewat diriku. Kepala desa mengumumkan beasiswa penuh untuk sekolahku. Beberapa dermawan dari kota datang menawarkan bantuan. Bahkan, ada satu keluarga dari Jakarta yang bersedia mengangkatku jadi anak asuh
untuk biaya pendidikan ke jenjang tertinggi. Tapi aku menatap ibu. Kalau Raffi ikut mereka, ibu sendiri di sini. Ibu memelukku. Raffi, kemanapun kamu pergi, hati ibu selalu bersamamu. Ayah pasti ingin kamu terbang tinggi. Aku mengangguk, dan malam itu, di kamar sempit yang dulu menjadi tempat tangis dan harap, aku menuliskan satu janji di buku lusuh peninggalan ayah. Aku akan tumbuh besar membawa nama ayah. Dengan kurban ini, kisah kita akan jadi pengingat bahwa cinta tak pernah mati. Setahun berlalu, sejak momen kurban itu, aku kini duduk di bangku SMP. Sekolah swasta, yang dulu rasanya tak akan pernah bisa aku sentuh. Semua karena satu niat sederhana dan cinta tulus kepada ayah. Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku tetap menjual koran dan botol plastik di akhir pekan. Bukan karena butuh, tapi karena ingin mengajarkan pada anak-anak kecil di kampung bahwa kerja keras bukan soal kemiskinan tapi soal karakter. Beberapa anak mulai ikut denganku. Kami membentuk kelompok kecil yang kami beri nama Sahabat Kurban Raffi. Kami menabung bersama. Setiap Jumat, kami masukkan uang receh ke celengan besar dari toples bekas. "Buat apa, Kak?" tanya Damar, anak kecil tetangga. "Buat kurban tahun depan. Kita bantu yang lain, bisa ikut kurban juga." Anak-anak bersorak. Tiba-tiba, aku menjadi simbol. Tapi aku tak merasa besar. Aku hanya merasa ayah sedang tersenyum lebih lebar dari surga. Pak Harun bahkan menawarkan tanah kecil miliknya untuk kami jadikan lapak belajar dan menabung. Satu demi satu orang dewasa mulai ikut membantu. Aku, Raffi, bocah penjual koran, kini jadi pemicu semangat kurban seluruh kampung. Bukan karena kambing, tapi karena cerita. Cerita bahwa cinta anak kepada ayah bisa menjadi gelombang yang tak pernah padam. Hari itu, Idul Adha datang lagi. Aku berdiri di lapangan yang sama, mengenakan baju koko putih yang kini sudah diganti baru. Di sebelahku, ibu. Di sekelilingku anak-anak, sahabat kurban Raffi, berdiri dengan celengan masing-masing. Kami berhasil membeli 3 kambing tahun ini. Bukan dari donatur, bukan dari sumbangan, tapi dari hasil keringat, botol bekas, dan impian. Saat takbir berkumandang, aku kembali mengingat wajah ayah. Wajah penuh peluh yang dulu menggendongku sambil mengajarkan arti kurban. Kurban itu bukan soal hewan, tapi soal hati yang rela. Dan hari ini, aku bisa menatap langit dan berkata, "Yah, Raffi udah ngerti sekarang. Raffi udah ngerti arti kurban." Ibu menggenggam tanganku. Kambing pertama disembelih atas nama almarhum Bapak Rasman. Kambing kedua atas nama seorang anak yatim dari kampung sebelah. Dan yang ketiga, untuk semua orang tua yang telah mendidik anak-anaknya menjadi pahlawan dalam diam. Tangis tak bisa ku bendung. Tapi itu bukan tangis duka. Itu air mata kurban, air mata kebanggaan, cinta, dan doa yang tak pernah mati. Dan cerita ini akan terus hidup karena setiap kurban adalah kisah. Dan setiap kisah bisa menyentuh dunia.